Tuhan Yesus, kami senantiasa bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu di perjalanan hidup kami hingga hari ini. Kami boleh bergerak, boleh bernapas, boleh melakukan aktivitas kami karena napas dari-Mu. Dan kekuatan Roh-Mu yang hidup akan selalu membawa kami kepada kebenaran-Mu yang kudus Bapa. Dalam kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang sejatinya kami tak bisa apa-apa tanpa Engkau. Karena itu kami butuh firman setiap hari untuk kami mengerti, memahami setiap firman-Mu dan berjalan di dalam terang-Mu yang ilahi. Engkau adalah kekudusan itu sendiri, Engkau adalah kesucian itu sendiri, dan Engkau adalah kesempurnaan yang maha suci, maha mulia. Apapun bisa Kau lakukan, tetapi tak seorang pun bisa menyelami seluruh apa yang ada di dalam diri-Mu, karena Engkau maha segalanya. Karena itu kami yang terbatas ini akan selalu bersyukur, bersukacita diberi kehidupan dan napas, sehingga kami boleh hidup dan bergerak. Itu sudah sangat mulia dan syukur bagi kami, karena kami diberi kesempatan menikmati kehidupan dan bersyukur senantiasa atas kasih dan rahmat Tuhan. Firman-Mu akan selalu menjadi kekuatan kami, karena firman yang hidup itu adalah sumber hidup kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kitab di siang menjelang sore ini, atau sudah menjelang sore? Ya, sudah sore. Terambil dari 1 Tawaris 19 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-19 dengan perikop Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Terdapat juga di kitab 2 Samuel 10 ayat 1 hingga 19 yang berbunyi demikian. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pembawa-pembawa Bani Amon itu kepada Hanun, Apakah menurut tanggapanmu Daud tidak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh anak pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat memalukan. Raja berkata, tinggallah di kota penjagutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu membagi 1,000 talenta perak untuk membawa mereka dan orang-orang berbudak dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Zoba. Mereka menyewa 32.000 kereta, serta raja dari Maaka dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya Yoab maju dan menyaksikan tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, yaitu mengejar barisan serangan di depan pintu kota, sedang raja-raja yang ikut datang ada sendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi, jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati bangsa kita untuk kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang itu untuk berperang, dan orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang sudah melarikan diri, maka mereka pun berlari dari hadapan Abisai anak Yoab dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Ketika orang-orang melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang-orang yang berseberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Sofak
panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkan seluruh orang Israel di seberangnya sungai Yordan, lalu sampai ke dekat mereka, dan diaturnya barisannya melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang-orang itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia. Tetapi orang-orang itu lari dari hadapan orang Israel. Dan Daud membunuh dari orang-orang itu 70 ekor domba kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofak, panglima tentara itu, dibunuhnya. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu, orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Sungguh dahsyat dan luar biasa Daud, seorang yang dipilih Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Setiap hari kami mau selalu membaca, mengerti, memahami setiap apa yang Tuhan telah tetapkan bagi kehidupan kami di manusia ini, di dunia ini. Kami telah diberi kesempatan hidup dan bertobat dari semua perbuatan jahat untuk melekat kepadamu, untuk melakukan firman-Mu setiap hari, untuk hidup di dalam terang Injil-Mu dan memberitakan Injil kepada semua umat manusia di seluruh muka bumi ini, agar semuanya dapat kasih karunia-Mu dalam keselamatan yang kekal di dalam kerajaan-Mu yang akan datang. Maranatha, terpujilah Engkau Bapa dalam kasih dan rahmat Yesus Kristus dan persekutuan dengan terang ilahi yaitu Roh Kudus yang suci. Amin. Sampai di sini pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you all.